Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sifat yang bisa menjadi jalan keluar atau solusi bagi kita, bagi orang-orang yang terkena masalah, dari masalah yang kecil sampai masalah yang terbesar. Apakah itu teman-teman? Yaitu dengan sifat sabar. Ya teman-teman, sifat sabar itu adalah solusi bagi semua permasalahan yang sangat pelik sampai masalah yang terkecil sampai masalah yang terbesar. Orang-orang yang besar, kadang orang kaya, orang yang cerdas, orang yang jenius, dan mereka mengukir sejarah tidak pernah lepas dengan yang namanya kesulitan, musibah, dan penderitaan, cobaan demi cobaan mereka lalui. Semakin memperkuat jiwa dan keberanian sehingga mereka tampil menjadi manusia hebat. Cobaan, kesulitan, musibah, dan penderitaan dihadapinya dengan sabar. Kenapa teman-teman kita harus mempunyai sifat sabar? Karena dengan sabar kita tidak terkupu-kupu seperti pembahasan kita yang lalu, yaitu kita harus mempertimbangkan apa yang kita lakukan kelak, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah, yaitu berpikir sampai 1000 kali. Dan sabar ini termasuk dari orang yang memikirkan apa yang akan dia lanjutkan setelah dia terkena masalah. Teman-teman, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Seandainya orang yang kesulitan, yang terkena musibah itu adalah seorang pengusaha ataupun orang yang sedang bekerja keras, tapi dia dalam menerima cobaan, kesulitan, dan musibah, dia itu tidak sabar. Pasti
dia akan patah di tengah jalan, meskipun ia adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pekerja keras. Tapi kalau dia tidak sabar, terkena cobaan, terkena kesulitan dan musibah, kalau dia benar-benar tidak sabar, pasti ia akan patah atau berhenti di tengah jalan, dan kemungkinan besar dia tidak akan menjadi orang yang terkenal. Karena kebanyakan orang-orang yang bisa mengendalikan diri mereka dengan sifat sabar, mereka akan menjadi orang yang sukses. Orang-orang yang beriman zaman dahulu, meskipun mereka kalah dalam perang, mereka akan tetap sabar. Tapi mereka tidak cukup sabar saja, mereka merancang sebuah strategi lagi. Apa yang salah dari strategi yang dahulu kok bisa kalah? Itu teman-teman, kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan 1000 kali dengan sifat sabar. Jangan sampai kita tidak sabar, karena sabar itu adalah sebagian dari iman. Sabar adalah ciri-ciri dari orang yang beriman. Kalau kita diberi cobaan sedikit saja lalu tidak sabar, itu namanya iman kita belum begitu kuat. Teman-teman, mari kita bersama-sama memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran kita. Mungkin sabar itu sulit, tapi sesulit apapun, jika kita bertekad dan berniat yang bersungguh-sungguh, kita pasti akan bisa melakukannya. Teman-teman, mungkin kita mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, sudah kita rancang, sudah kita perhitungkan matang-matang. Ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, tapi ketika di tengah jalan kita mendapatkan sebuah hambatan, maka jangan jadikan hambatan itu sebuah hambatan, tapi coba teman-teman, jadikanlah hambatan tersebut sebagai motivasi, untuk sebagai batu loncatan. Itu adalah cobaan bagi orang-orang yang sukses. Semua orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, ingin cita-citanya tercapai, mereka akan melalui beberapa batu-batuan yang terjal. Tidak selamanya lurus. Maka dari itu teman-teman, meskipun kita terkena
cobaan atau musibah yang sangat besar ketika kita melangkah dalam suatu pekerjaan mimpi kita. Tapi kalau kita mau bersabar, kita akan terus melangkah. Karena sabar ini ada hubungannya dengan memikirkan sesuatu yang tepat, tidak sampai berhenti pada pertengahan jalan. Karena jika kita berhenti di tengah perjuangan kita, maka sama dengan kita itu mengalah dengan cobaan tersebut. Padahal kalau kita mau melangkah lagi sedikit lagi, mungkin kita akan mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan. Semua itu butuh pengorbanan, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, mari kita bersama-sama memperkuat iman kita dengan sifat sabar. Teman-teman, mungkin itu dulu video kata-kata hari ini. Video tentang apa yang kita bahas hari ini, semoga apa yang kita pahami hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan menambah ilmu kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting lagi yaitu bersabarlah dan berpikirlah 1000 kali sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Jika ada salah kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.